Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brown Fighter. Belakangan ini lagi ramai soal Bonikal yang telah membabat habis semua lawan-lawannya, persis seperti apa yang dulu Khamzat Chimaev lakukan. Dimana baik Khamzat Chimaev maupun Bonikal mampu mengalahkan 4 lawan pertamanya di UFC dengan cara yang sangat terhormat dan sangat mengagumkan, sehingga matchup ini sangat diharapkan terjadi. Bonikal tidak diragukan lagi akan memiliki banyak pilihan lawan yang akan menunggunya sebagai salah satu fighter yang paling banyak dibicarakan di antara seluruh fighter UFC. Tapi pertarungannya di masa depan melawan Khamzat Chimaev mungkin saja terjadi. Apalagi Dana White sangat memaksa Khamzat Chimaev untuk bertarung di kelas middleweight. Dan ketika Khamzat Chimaev sudah menguasai kelas middleweight, akan dipercepat menuju pertarungan gelar sebagaimana UFC mempercepat Sean O'Malley untuk meraih sabuk juara. Bonikal meskipun hanya memiliki 5 pertarungan profesional dalam catatannya di UFC, pegulat juara NCAA 3 kali ini terlihat sangat menjanjikan akan menghancurkan kelas middleweight. Walaupun sebenarnya Israel Adesanya adalah juara bertahan di kelas middleweight, tapi sorotan utama Bonikal bukanlah Israel Adesanya. Bonikal mengakui bahwa dia terus-menerus dibombardir dengan pertanyaan tentang melawan Khamzat Chimaev. Bonikal pun mengakuinya di MMA Hour dengan berkata, "Saya pikir semua orang ingin melihat saya melawan Khamzat Chimaev. Saya ingin melawan Khamzat Chimaev, tapi saya pikir kita perlu membangun lebih banyak lagi." Yang dimaksud perlu membangun lebih banyak lagi adalah tentu tidak harus terburu-buru untuk bertarung, melainkan sama-sama mengejar ranking tertinggi terlebih dahulu. Baru setelah itu, mereka akan bertarung di puncak kelas middleweight. Bonikal lanjut berkata, "Dia sudah lama tidak bertarung. Saya pikir pertarungan terakhirnya di UFC adalah hanya saat melawan Kevin Holland. Dia menghancurkan Kevin Holland hampir setahun yang lalu, dan saya ingin melihatnya bertarung di kelas middleweight, sedangkan saya akan mendapatkan beberapa pertarungan lagi." Yap, Khamzat Chimaev sudah lama absen dalam zona pertarungan dengan mengalahkan Kevin Holland dengan cara yang sangat mengesankan pada September lalu, bahkan tanpa serangan apapun dan tanpa mendapatkan serangan satupun. Karena tercatat dalam pertarungan ini tidak ada satupun signifikan strike dari keduanya. Tapi pertarungan itu hanya terjadi karena kejadian yang sangat tidak diinginkan siapapun, bahwa fighter asal Ceknya itu yang tidak terkalahkan itu gagal membuat berat badan sehingga memaksa Khamzat Chimaev mengalami pergantian lawan di detik-detik terakhir setelah ia awalnya dijadwalkan untuk bentrok dengan Nate Diaz. Sejak saat itu Khamzat Chimaev semakin gencar mengejar pertarungannya melawan mantan juara kelas welter yaitu Kamaru Usman dengan mengisyaratkan kepindahannya ke kelas middleweight. Saat ini banyak fans yang berharap Khamzat Chimaev kembali ke oktagon di UFC 294 di Abu Dhabi pada bulan Oktober ini melawan Kamaru Usman. Bonikal terus mengantisipasi demi pertarungannya dengan Khamzat Chimaev. Bonikal percaya itu jenis pertarungan yang pantas mendapatkan perhatian khusus, dan itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Kata Bonikal, "Tujuan saya bersama Khamzat Chimaev adalah Allegiant Stadium di Las Vegas, menjualnya untuk mendapatkan sabuk, dan meledakkan atap tempat itu ketika saya menghancurkan orang itu. Ini akan membutuhkan sedikit lebih banyak untuk membangun reputasi saya dan mencapai tempat yang saya inginkan, dan baginya untuk mencapai tempat yang dia butuhkan untuk membuat pertarungan itu layak, untuk memberikan suasana yang layak." Lebih dari segalanya, Bonikal percaya ketika dia akhirnya bentrok dengan Khamzat Chimaev bahwa itu harus menjadi pertarungan antara dua kelas middleweight terbaik di dunia dengan gelar UFC yang diperebutkan. Itu hanya akan meningkatkan taruhan untuk pertarungan sebesar itu, yang persis seperti yang diinginkan Bonikal di dalam karirnya. Bonikal lanjut berkata, "Jika itu untuk sabuk, itu bisa menjadi pertarungan terbesar, tetapi sampai sekarang tidak satupun dari kami yang juara atau bahkan memperebutkan sabuk itu. Jadi saya pikir itu adalah pertarungan yang seharusnya untuk memperebutkan gelar, bukan gelar sementara, BMF atau semacamnya. Sabuk UFC 185 pound yang sebenarnya." Namun perlu diingat, Bonikal juga dengan cepat mencatat bahwa tujuan akhirnya bukanlah Khamzat Chimaev. Sebelum semuanya dikatakan dan dilakukan, dia tahu bahwa dia akan memiliki banyak pertarungan di UFC, dan Khamzat Chimaev hanya akan menjadi satu nama
dari sekian fighter di dalam daftar fighter yang akan menjadi lawannya. Boneka lanjut berkata, "Bagi saya, itu adalah pertarungan yang ada di pikiran saya. Tetapi saya tidak benar-benar melihat pertarungan khusus, karena ini adalah pertarungan terbesar dalam karir saya. Saya akan menjadi diri saya sendiri dan melakukan hal yang sama terlepas dari siapa lawan saya. Itu pasti pertarungan yang saya pikirkan, tapi mungkin akan ada pertarungan yang lebih besar di kemudian hari." Yap, kedatangan Boneka di kelas middleweight menjadi warna baru di kelas middleweight. Karena selama ini kelas middleweight dipenuhi oleh para striker elit seperti Israel Adesanya, Alex Pereira, Robert Whittaker, Dricus Du Plessis, Marvin Vettori, Paulo Costa, dan Sean Strickland. Mungkin hanya Kelvin Gastelum dan Yoel Romero dari kalangan grappler, namun keduanya tidak juga bisa mengalahkan Israel Adesanya. Namun perlu dicatat juga bahwa walaupun Yoel Romero dan Kelvin Gastelum kalah dari Israel Adesanya, tapi justru Adesanya paling ketar-ketir ketika melawan Kelvin Gastelum maupun Yoel Romero. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa grappler seperti Bonical maupun Hamzat memberikan perlawanan yang berbeda bagi Israel Adesanya, bahkan kemungkinan mampu mengalahkan Israel Adesanya. Kabar selanjutnya, kelas jerami wanita antara Istela Nunes dan Victoria Dudakova berakhir hanya dalam waktu 30 detik setelah Istela Nunes mengalami cedera lengan yang benar-benar mengerikan. Kedua fighter ini bertarung sebagai bagian dari babak penyisihan di UFC Fight Night Holly Holm vs Mayra Bueno Silva, di mana Dudakova melakukan debutnya di UFC, sementara Istela Nunes bertujuan untuk mengakhiri 3 kekalahan beruntunnya dan berharap meraih kemenangan pertamanya di UFC. Setelah keduanya bertukar beberapa serangan di detik-detik pembukaan pertarungan, Dudakova melakukan takedown yang secara tidak sengaja menyebabkan pertarungan berakhir. Dengan salah satu kakinya dipegang oleh Dudakova, Istela Nunes tampaknya mencoba berguling dari lawannya, namun mendarat di lengannya dan langsung berteriak kesakitan. Dan para fans disuguhi tontonan yang brutal dari lengan fighter Brazil itu yang ditekuk sepenuhnya ke arah yang salah. Dan Nunes terus berteriak kesakitan sehingga staf medis bergegas masuk ke dalam oktagon. Dudakova mungkin tidak menyangka akan mendapatkan kemenangan UFC pertamanya karena cedera, tetapi fighter berusia 24 tahun itu kemudian dinyatakan sebagai pemenang via TKO. Istela Nunes sekarang secara teknis punya rekor 0-4 alias 4 kekalahan dan belum pernah menang sejak debutnya di UFC pada tahun 2021. Tetapi banyak fans berharap fighter Brazil itu mendapatkan satu kesempatan lagi di UFC saat nanti lengannya sembuh total. Walaupun sebenarnya fans yang memang suka kebrutalan dan pertarungan yang kejam, tapi tidak ada satupun yang senang melihat Nunes menderita cedera, yang menjadi salah satu cedera di dalam olahraga tempur paling parah yang pernah terjadi. Wah, gila aja ya, tulang geser 1 mili aja sakitnya luar biasa, dan tangan langsung gak bisa berbuat banyak, apalagi sampai misah kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ngelihatnya gimana dengan cedera separah ini? Dan apakah Bonical mampu menjadi juara di UFC dan suatu saat bisa melawan Khamzat Chimaev? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.